Berdirinya Ponorogo. Ki Ageng Kutu Adipati Wangker sebenarnya masih keturunan bangsawan Majapahit. Beliau masih keturunan Raden Kudamerta, kesatria dari Pajajaran yang melarikan diri bersama Raden Cakradara alias Sri Kertawardhana, ibu Hayam Wuruk. Raden Kudamerta berhasil menikah dengan Sri Gita Raja, putri Raden Wijaya, raja atau penguasa pertama Majapahit. Sedangkan Raden Cakrada berhasil menikahi Tribuana Tunggadewi, kakak kandung Sri Gita Raja. Dari perkawinan antara Raden Cakradaha dengan Tribuana Tunggadewi, inilah lahir Prabu Hayam Wuruk yang terkenal itu. Sedangkan Raden Kudamerta menjadi penguasa daerah Wangker yang sekarang dikenal dengan nama Ponorogo. Sedangkan Ki Ageng Kutu adalah keturunan dari Raden Kudamerta dan Sri Gita Raja. Melihat Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya kelima bagaikan harimau yang kehilangan taringnya, Ki Ageng Kutu memaklumatkan perang dengan Majapahit. Prabu Brawijaya kelima atau Prabu Kartabumi menjawab tantangan Ki Ageng Kutu dengan mengirimkan sejumlah pasukan tempur Majapahit di bawah pimpinan Raden Batra Katong putra selir beliau. Pertarungan Majapahit dengan Ki Ageng Kutu terjadi. Pasukan Majapahit terpukul mundur. Hal ini disebabkan banyak para prajurit Majapahit yang membelot dari kesatuannya dan memperkuat barisan Wangker. Pasukan yang dipimpin Raden Batara Katong kocar-kacir. Raden Batara Katong yang merasa malu karena telah gagal menjalankan tugas negara, konon tidak mau pulang ke Majapahit. Dia bertekad bagaimanapun juga Wangker harus ditundukkan. Inilah sikap seorang kesatria sejati. Ada seorang ulama Islam yang tinggal di Wangker yang mengamati gejolak politik itu. Dia bernama Ki Ageng Mirah. Situasi yang tak menentu seperti itu dimanfaatkan olehnya. Dia mendengar Raden Batra Katong tidak pulang ke Majapahit. Dia berusaha mencari kebenaran berita itu, dan usahanya menuai hasil. Dia berhasil menemukan tempat persembunyiannya Raden Batra Katong. Dia menawarkan diri bisa memberikan solusi untuk mendudukan Wangker karena dia sudah lama tinggal di sana. Raden Batara Katong tertarik. Namun diam-diam Ki Ageng Mirah menanamkan doktrin keislaman di benak Raden Batra Katong. Jika ini berhasil, setidaknya pengislaman Wangker akan semakin mudah. Karena Raden Batra Katong mempunyai akses langsung dengan militer Majapahit. Jikapun tidak berhasil membuat Raden Batara Katong memeluk Islam, setidaknya kelak dia akan melupakan jasanya telah membantu memberitahukan titik kelemahan Wangker. Dan bila itu terjadi, Ki Ageng Mirah pasti akan menduduki kedudukan yang mempunyai akses luas menyebarkan Islam di Wangker. Dan ternyata Raden Batara Katong tertarik dengan agama baru itu. Selanjutnya Ki Ageng Mirah mengatur rencana. Raden Batara Katong harus pura-pura meminta suaka politik di Wangker. Raden Batara Katong harus mengatakan untuk memohon perlindungan kepada Ki Ageng Kutu. Dia harus pura-pura membelot dari pihak Majapahit. Ki Ageng Kutu pasti akan menerima pengabdian Raden Batara Katong. Ki Ageng Kutu pasti akan senang melihat Raden Batara Katong telah membelot dan kini berada di pihaknya. Manakala rencana itu sudah berhasil, Raden Batara Katong harus mengutarakan niatnya untuk mempersunting Niken Gendini, putri sulung Ki Ageng Kutu sebagai istri. Mengingat situs Raden Batara Katong sebagai seorang putra Raja Majapahit, lamaran itu pasti akan disambut gembira oleh Ki Ageng Kutu. Dan bila semua rencana berjalan mulus, Raden Batara Katong harus mampu menebarkan pengaruhnya kepada kerabat Wangker. Dia harus jeli dan teliti mengamati titik kelemahan Wangker. Niken Gendini putri Ki Ageng Kutu bisa dimanfaatkan untuk tujuan itu. Bila semua sudah mulus berjalan dan waktu sudah tepat, maka Raden Batara Katong harus segera mungkin mengirimkan utusan ke Majapahit untuk meminta pasukan tempur tambahan. Bila semua berjalan lancar, Wangker pasti jatuh. Raden Batara Katong melaksanakan semua rencana yang disusun Ki Ageng Mirah, dan atas kelihayan Raden Batara Katong semua berjalan lancar.
Ki Ageng Kutai yang merasa masih mempunyai hubungan kekerabatan jauh dengan Raden Bahtara Katong, dengan sukarela berkenan memberikan suaka politik kepadanya. Ditambah ketika Raden Bahtara Katong mengutarakan niatnya untuk mempersunting Niken Gendini, Ki Ageng Kutu serta-merta menyetujuinya. Rencana bergulir umpan sudah dimakan, tinggal menunggu waktunya. Niken Gendini mempunyai 2 orang adik laki-laki, yaitu Sura Manggala dan Sura Handakala. Niken Gendini dan putranya Sura Manggala berhasil masuk pengaruh Raden Bahtara Katong, sedangkan Sura Handakala tidak. Raden berharap Katong berhasil mengungkap segala seluk-beluk kelemahan Wangker dari Niken Gendini. Inilah yang diceritakan secara simbolik dengan dicurinya keris pusaka Ki Ageng Kutu yang bernama keris Kiai Condong Rawe oleh Niken Gendini dan kemudian diserahkan kepada Raden Bahtara Katong. Condong Rawe hanya metaforkan Candaruk berarti militik dan Rawe berarti tegak. Arti sesungguhnya adalah kekuatan yang tegak dan melintang dari seluruh pasukan Wangker. Telah berhasil diketahui secara cermat oleh Raden Bahtara Katong atas bantuan Niken Gendini. Struktur kekuatan militer ini sudah bisa dibaca dan diketahui semuanya. Dan manakala waktu sudah dirasa tepat, dengan diam-diam dikirimkannya utusan kepada Ki Ageng Mira. Utusan ini menyuruh Ki Ageng Mira atas nama Raden Bahtara Katong memohon tambahan pasukan tempur ke Majapahit. Mendapati kabar Raden Bahtara Katong masih hidup, Prabu Brawijaya segera memenuhi pemerintah pengiriman pasukan baru. Majapahit dan Wangker diadu. Majapahit dan Wangker tidak menyadari ada pihak ketiga bermain di sana. Ironis sekali. Peperangan kembali pecah. Ki Ageng Kutu yang benar-benar merasa kecolongan dengan marah mengamuk di medan laga bagai benteng Ketaton. Bagai benteng yang sudah terluka. Demi Dharma dia rela menumpahkan darahnya di atas bumi Pertiwi, walau harus lebur menjadi abu. Ki Ageng Kutu beserta segenap pasukan Wangker maju terus pantang mundur. Namun bagaimanapun seluruh struktur kekuatan Wangker telah diketahui oleh Raden Bahtara Katong. Pasukan Wangker yang terkenal dengan nama pasukan Warok itu tersedak hebat. Namun Ki Ageng Kutu beserta seluruh pasukannya telah siap untuk mati. Siap mati habis-habisan, siap menumpahkan darahnya di atas hamparan pakuan Ibu Pertiwi. Dengan gagah berani, pasukan kesatria ini terus merangsak maju melawan pasukan Majapahit. Banyak kepala pasukan Majapahit yang menangis melihat mereka harus bertempur dengan saudara sendiri. Banyak yang meneteskan air mata melihat mayat-mayat prajurit Wangker bergelimpangan bermandikan darah. Dan pada akhirnya Wangker berhasil dijebol, Wangker berhasil dihancurkan. Kabar kemenangan itu sampai di Majapahit. Prabu Brawijaya kelima berkambung mendengarkan kegagahan pasukan Wangker. Mendengar kegagahan Ki Ageng Kutu, seluruh pejabat Majapahit bergabung. Sabdo Palon dan Nyonya Genggong bergabung. Kabar memenang itu membuat Majapahit bersedih, bukannya bersukacita. Para pejabat Majapahit menangis sedih melihat sesama saudara harus saling menumpahkan darah karena campur tangan pihak ketiga, karena disebabkan adanya pihak ketiga. Ki Ageng Kutu adalah seorang kesatria yang gagah berani. Ki Ageng Kutu adalah salah satu sendi kekuatan militer Majapahit. Kini Ki Ageng Kutu harus gugur di tangan pasukan Majapahit sendiri. Betapa memilukannya. Kadipaten Wangker kini dikuasai oleh Raden Bahtara Katong. Surat pengukuhan telah diterima dari pusat dan Wangker lantas dirubah namanya menjadi Kadipaten Ponorogo. Wangker yang sifat Buddha kini telah berhasil menjadi Kadipaten Islam. Runtuhnya Majapahit. Seorang ulama berdarah Majapahit yang lahir di Kadipaten Tuban yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Islam, yaitu Sunan Kalijaga. Mati-matian membendung gerakan milantasi Islam, beliau sering mengingatkan bahwasanya bangun akhlak lebih penting daripada mendirikan sebuah negara Islam. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban Arya Teja.
Adipati Arya Teja adalah keturunan Senopati Agung Majapahit masa lampau. Adipati Ronggolawe atau Ronggolawe wafat pada tahun 1295. Adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Namun meninggal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan ini. Nama besar Adipati Arya Ronggolawe dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban sampai saat ini. Ia adalah salah satu tangan kanan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Ia juga yang berhasil memimpin pasukan Majapahit mengalahkan pasukan Tiongkok Mongolia yang hendak menguasai Jawa. Adipati Arya Teja berhasil diislamkan oleh Sunan Ampel. Bahkan kakak kandung beliau dinikahkan Sunan Ampel. Dari pernikahan Sunan Ampel dengan kakak kandung Adipati Arya Teja, lahirlah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Lamongan, dan 5 putri yang lain. Para pengikut Sunan Giri yang tidak sepaham dengan para pengikut Sunan Kalijaga sering terlibat konflik-konflik terselubung. Di pihak Sunan Giri banyak ulama yang bergabung, seperti Sunan Derajat, Sunan Lamongan, Sunan Mejagung, Sunan Ngundang, dan putranya Sunan Kudus, dan lain-lain. Di pihak Sunan Kalijaga ada Sunan Muria, Syekh Jangkung, Syekh Siti Jenar, dan lain-lain. Khusus mengenai Syekh Siti Jenar atau Raden Abdul Jalil juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lembang, Syekh Lemah Abang atau juga disebut Sunan Kanjenar. Beliau adalah ulama murni yang menekuni spiritualisasi. Beliau sangat-sangat tidak menyetujui gerakan kaum putih yang merencanakan berdirinya negara Islam Jawa. Pertikaian ini mencapai puncaknya ketika Syekh Siti Jenar menyatakan keluar dari Dewan Wali Songo. Syekh Siti Jenar menyatakan terpisah dari Majelis Ulama Jawa itu. Beliau tidak mengakui lagi Sunan Ampel sebagai seorang mufti. Di daerah Cirebon, Syekh Siti Jenar banyak memiliki pengikut. Manakala menjelang awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat dan kedudukan mufti digantikan oleh Sunan Giri. Keberadaan Syekh Siti Jenar dianggap sangat membahayakan Islam. Semua dinamika ini terus diamati oleh intelijen dari Majapahit. Gerakan-gerakan militansi Islam mulai merabak di pesisir utara Jawa, mulai Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, dan Banten. Para pejabat daerah telah mengirimkan laporan kepada Prabu Brawijaya kelima, tapi Prabu Brawijaya tetap yakin semua masih di bawah kontrol beliau. Keturunan dipengging. Pernikahan Dewi Anarwati dengan Prabu Brawijaya kelima semakin dikukuhkan dengan diangkatnya Putri Campa ini sebagai permaisuri. Keputusan yang sangat luar biasa ini menuai protes. Kesuksesan besar lagi, Dewi Anarwati membuat para pejabat Majapahit resah. Bisa dilihat jelas di sini bila kelak Prabu Brawijaya wafat, maka yang akan menggantikannya sudah pasti putra dari seorang permaisuri, dan sang permaisuri beragama Islam. Dapat dipastikan Majapahit akan berubah menjadi negara Islam. Dari luar istana, Sunan Giri menyusun strategi memperkuat barisan militasi Islam. Dari dalam istana, Dewi Anarwati mempersiapkan rencana yang brilian. Jika Sunan Giri gagal merebut Majapahit dengan cara memberontakan dari dalam istana, Majapahit sudah pasti bisa dikuasai oleh Dewi Anarwati. Bila rencana pertama gagal, rencana kedua masih bisa berjalan. Tapi ternyata apa yang diharapkan Dewi Anarwati menuai hambatan. Dari hasil perkawinannya dengan Prabu Brawijaya kelima, lahirlah 3 orang anak, yaitu yang pertama yang sulung seorang putri dinikahkan dengan Adipati Hayadiningrat keempat, penguasa Kadipaten Pengging sekitar daerah Solo, Jawa Tengah sekarang. Yang kedua, putra kedua bernama Raden Lembu Peteng, Ki Ageng Tarup kedua atau Bondan Kejawan pada tahun 1478, berkuasa di Madura, daerah Sampang sekarang di Pulau Madura. Yang ketiga, Raden Guyur masih kecil dan tinggal di istana. Kelak Raden Guyur inilah yang terkenal dengan julukan Sunan Lawu.
dipercaya sebagai penguasa mistik Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan hingga sekarang. Hambatan yang dituai Dewi Anarwati adalah putri sulungnya tidak tertarik memeluk Islam. Begitu juga dengan Raden Gugur. Hanya Raden Lembu Peteng yang mau memeluk Islam. Dari pernikahan putri sulung Dewi Anarwati dengan Adipati Hadayadiningrat keempat, lahirlah dua orang putra Kebu Kanigara dan Kebu Kenanga. Keduanya juga tidak tertarik memeluk Islam. Disulung bahkan pergi meninggalkan kemewahan kadipaten dan menjadi seorang pertapa di Gunung Merapi. Sampai sekarang petilasan bekas pertapa beliau masih ada dan berubah menjadi sebuah makam yang sering diziarahi. Otomatis yang kelak menggantikan Adipati Hadayadiningrat keempat sebagai Adipati Pengging, bahkan juga jika Prabu Brawijaya kelima mangkat, tak lain adalah adik Kebu Kanigara, yaitu Kebu Kenanga. Kelak dia akan mendapat limpahan tahta Pengging maupun Majapahit. Inilah pewaris sah tata Majapahit. Kebu Kenanga lantas dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Adiknya yang paling kecil, putra ketiga dari pernikahan putri sulung Dewi Anarwati dengan Adipati Hadayadiningrat keempat pun lahir. Ia bernama Kebu Amiluhur. Ki Ageng Pengging sangat akrab dengan Syekh Siti Jenar. Keduanya yang satu beragama Siwa Buddha dan yang satu beragama Islam. Sama-sama tertarik mendalami spiritual murni. Mereka berdua seringkali berdiskusi tentang kebenaran sejati dan hasilnya tidak ada perbedaan di antara Siwa Buddha dan Islam. Namun kedekatan mereka ini disalahartikan oleh ulama-ulama radikal yang melihat kulit, masih melihat perbedaan. Syekh Siti Jenar dituduh mendekati Ki Ageng Pengging untuk mencari dukungan kekuatan. Dan konyolnya, Ki Ageng Pengging dikatakan sebagai murid Syekh Siti Jenar yang hendak melakukan pemberontakan ke Demak Bintoro. Padahal Ki Ageng Pengging tidak tertarik dengan tahta, walaupun sesungguhnya memang benar bahwa beliaulah yang lebih berhak menjadi Raja Majapahit yang kelak ketika Majapahit berhasil dihancurkan oleh Raden Pata dan juga Ki Ageng Pengging bukanlah orang Muslim. Beliau dengan Syekh Siti Jenar hanyalah seorang sahabat spiritual. Hubungan seperti ini tidak akan bisa dimengerti oleh mereka yang berpandangan dangkal. Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar adalah seorang spiritualis sejati. Kelak setelah Majapahit berhasil dihancurkan palamilihan Islam, dua orang sahabat ini menjadi target utama untuk dimusnahkan. Baik Syekh Siti Jenar maupun Ki Ageng Pengging gugur karena korban kepicikan. Dan nama Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar dibuat hitam. Sampai sekarang nama keduanya masih terus dihakimi sebagai dua orang yang sesat di kalangan Islam. Namun bagaimanapun juga keharuman nama keduanya tetap terjaga di kisi-kisi hati tersembunyi masyarakat Jawa. Walaupun tidak ada yang berani menyatakan kegumaman secara terang-terangan, ironis. Dari Ki Ageng Pengging inilah lahir seorang tokoh terkenal di Jawa, yaitu Mas Kerabat atau Joko Tingkir. Dan kelak menjadi Sultan Panjang setelah Demak hancur dengan gelar Sultan Adiwijaya. Dalam tradisi Jawa, Joko atau Joko Tingkir atau Mas Kerabat adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang memerintah tahun 1549 sampai 1582 dengan nama Hadiwijaya. Keturunan Ditarup. Dikisahkan secara vulgar suatu ketika Prabu Brawijaya kelima terserang penyakit Raja Singa atau sipilis. Para tabib istana sudah bekerja keras untuk berusaha menyembuhkan beliau, tapi penyakit beliau tetap membadel. Atas inisiatif beliau sendiri, setiap malam beliau tidur di area Pura Kraton, memohon kepada dewa agar diberi kesembuhan. Dan konon setelah beberapa malam beliau memohon, suatu malam beliau mendapat petunjuk yang sangat jelas. Dalam keheningan meditasinya, lamat-lamat beliau mendengar suara. Jika engkau ingin sembuh, nikahilah seorang pelayan wanita berdarah Wanda, dan inilah kali terakhir engkau boleh menikah lagi.
Mendapat fisik yang sangat jelas seperti itu, Prabu Brawijaya termangu-mangu dan beliau teringat di istana ada beberapa pelayan istana yang berasal dari daerah Wandana. Keesokan harinya beliau memanggil para pelayan istana dari daerah Wanda. Beliau memilih yang paling cantik. Ada seorang pelayan dari Wanda bernama Dewi Bondrit Cemara, sangat cantik. Diambillah dia sebagai istri selir. Di kemudian hari, Dewi Bondrit Cemara dikenal dengan nama Dewi Wanda Kuning atau Putri Wandasari. Begitu menikah, Dewi Wanda Kuning dan setelah melakukan senggaba beberapa kali, penyakit sang Prabu berangsur-angsur sembuh. Namun sang Prabu merasa perkawinan dengan Dewi Wanda Kuning harus dirahasiakan. Karena apabila kabar ini terdengar sampai ke daerah Wanda, pasti para bangsawan Sulawesi merasa terhina. Oleh sebab sang Prabu bukannya mengambil salah seorang putri bangsawan Wanda, tapi malah mengambil seorang pelayan. Dewi Wanda Kuning mengandung hingga akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Putra ini lantas dititipkan kepada urusan sawah istana, Ki Jurutani. Waktu itu istana memiliki area pesawahan khusus yang hasilnya untuk dikonsumsi oleh seluruh kerabat istana. Anak ini diberi nama Raden Bondang Kejawen, adalah putra ke-14 Prabu Brawijaya kelima, Raja Kerajaan Majapahit terakhir dengan seorang putri Wandasari. Raden Bondang Kejawen dibesarkan oleh Ki Jurutani dan manakala sudah berangsur dewasa, atas perintah sang Prabu, Raden Bondang Kejawen dikirimkan kepada Ki Ageng Tarup, seorang pendeta siwa yang memiliki asrama di daerah Tarup. Jika Anda pernah mendengar legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan, maka inilah dia, Joko Tarub yang konon mencuri selendang bidadari dari Nawang Wulan yang kini lebih dikenal sebagai Laro Kidul Dewi Nawang Wulan, yang lantas ditinggal oleh sang bidadari setelah sekian lama menjadi istri beliau karena ketahuan bahwa yang menyembunyikan selendang itu adalah Joko Tarub sendiri. Konon Loro Kidul Dewi Nawang Wulan adalah ratu sebuah kerajaan kecil pada masa kerajaan Majapahit. Ia adalah keturunan Raja Melayu yang diambil menantu oleh Raja Majapahit, Brewangker pada tahun 1456 sampai 1466. Sementara itu ia sendiri menjadi salah satu dari 7 bidadari yang mandi di telaga. Joko Tarub inilah yang lantas dikenal dengan nama Ki Ageng Tarup. Menginjak dewasa, Raden Bondang Kejawen dinikahkan dengan Dewi Nawangsari, putri tunggal Ki Ageng Tarup, dan kelak Raden Bondang Kejawen bergelar Ki Ageng Tarup kedua. Dari hasil perkawinan Raden Bondang Kejawen dengan Dewi Nawangsari, lahirlah Raden Getas Pandawa, Ki Ageng Getas Pandawa. Dari Raden Getas Pandawa lahirlah Ki Ageng Selayar, hidup sejaman dengan Sultan Trenggana alias Tungkanglong pada tahun 1483 sampai 1546, yaitu Sultan Demak ketiga yang memerintah tahun 1505 sampai 1518. Kemudian tahun 1521 sampai 1546. Ki Ageng Sela inilah tokoh yang konon bisa memegang petir sehingga menggerakkan seluruh Kesultanan Demak. Sampai sekarang nama Ki Ageng Sela terkenal di tengah masyarakat Jawa. Ki Ageng Sela inilah keturunan Tarup yang mulai beralih memeluk Islam. Beliau berguru kepada Sunan Kalijogo. Berpindah agama ini berjalan dengan damai. Namun Islam beliau adalah Ki Ageng Abdul Rahman. Dari Ki Ageng Sela lahirlah Ki Ageng Mengenis Sela. Dari Ki Ageng Mengenis Sela lahirlah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan, adalah pendiri desa Mataram pada tahun 1556. Dan dari Ki Ageng Pemanahan lahirlah Pembanahan Senopati ing Nelaga atau yang bergelar Panembahan Senopati Kekhalifatullah Syaidina Pentagama yang bernama asli Danang Sutawijaya, tokoh terkenal pendiri dinasti Mataram Islam di kemudian hari, yang kemudian berkembang menjadi kesultanan. Panembahan Senopati ing Nelaga Mataram inilah leluhur para sultan Kesultanan Yogyakarta, para sunan Kesunanan Surakarta, Perkulama dan Mangkunegara negara sekarang.
pengislaman keturunan Raden Bondan Kejawen berlangsung dengan damai. Raden Patah. Masa ingat pada awal artikel Putri Cina Tan Engking yang dinikahi Adipati Arya Damar di Palembang. Dari hasil pernikahan dengan Prabu Brawijaya kelima, Tan Engkian memiliki seorang putra bernama Tang Eng Huat, dikenal juga dengan nama Muslim Raden Hasan. Sedangkan dari perkawinan Tang Engking dengan Arya Damar sendiri, lahirlah seorang putra bernama King San, dikenal dengan nama Muslim Raden Husain. Sejak kecil Raden Hasan dan Raden Husain dididik secara Islam oleh ayahnya Arya Damar. Menjelang dewasa, Raden Hasan memohon izin kepada ibunya untuk pergi ke Jawa. Dia berkeinginan untuk bertemu dengan ayah kandungnya Prabu Brawijaya. Tan Engking tidak bisa menghalangi keinginan putranya. Dari Palembang, Raden Hasan bertolak ke Jawa, sampailah ia di pelabuhan Gresik yang ramai. Melihat keadaan Gresik yang hiruk-pikuk, Raden Hasan kagum. Dia bisa membayangkan bagaimana besarnya kekuasaan Majapahit. Memiliki di Gresik banyak orang Muslim, Raden Hasan tertarik. Dan dengar-dengar ada pesantren besar di sana, pesantren Giri. Raden Hasan Giri senang melihat kedatangan Raden Hasan setelah mengetahui dia adalah putra Prabu Brawijaya yang lahir di Palembang. Sunan Giri seketika melihat sebuah peluang besar. Di Giri, Raden Hasan memperdalam keislamannya. Di sana Raden Hasan mulai tertarik dengan ide-ide kekhalifahan Islam dan melintasi Raden Hasan mulai terbentuk. Ada kesepakatan pemahaman antara Raden Hasan dengan Sunan Giri. Dari Sunan Giri, Raden Hasan memperoleh ide untuk meminta daerah otonomi khusus kepada ayahnya Prabu Brawijaya kelima. Bila disetujui, hendaknya Raden Patah memilih daerah di pesisir Jawa bagian tengah. Jika itu terwujud, keberadaan daerah otonomi di daerah pesisir utara Jawa bagian tengah akan menjadi penghubung pergerakan militan Islam dari Jawa Timur dan Jawa Barat di Cirebon. Cirebon kini tumbuh pesat sebagai pusat kegiatan Islam di bawah pimpinan Pangeran Cokrobuana, putra kandung Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Setelah dirasa cukup, Raden Hasan melanjutkan perjalanan ke pesantren Ampel dengan diiringi beberapa santri Sunan Giri. Di sana dia disambut dengan sukacita oleh Sunan Ampel. Di sana dia diberi nama baru oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Abdul Fatah, yang lantas dikenal masyarakat Jawa dengan nama Raden Patah. Selesai bertanding di Ampel, Raden Hasan yang kini dikenal dengan nama Raden Patah melanjutkan perjalanan ke ibu kota negara Majapahit. Dia yang semula hanya berniat untuk bertemu dengan ayahnya, sekarang dia telah membawa misi tertentu. Betapa sukacita Prabu Brawijaya kelima mendapati putra kandungnya telah tumbuh dewasa. Dan manakala Raden Patah memohon anugerah untuk diberi daerah otonomi, Prabu Brawijaya mengabulkan. Raden Patah meminta daerah pesisir utara Jawa bagian tengah. Dia memilih daerah yang dikenal dengan nama Gelagahwangi. Prabu Brawijaya kelima menyetujui permintaan Raden Patah. Dia menandai segala keperluan untuk membangun daerah baru. Raden Patah dengan disokong tenaga dan dana dari Majapahit berangkat ke Jawa Tengah. Di daerah pesisir utara, di daerah yang dipenuhi tumbuhan pohon gelaga, dia membentuk pusat pemerintahan kadipaten baru. Begitu pusat kadipaten dibentuk, dinamailah tempat itu Demak Bintara. Dan Raden Patah dikukuhkan oleh seorang Prabu Brawijaya kelima sebagai penguasa wilayah otonomi Islam baru di sana. Demak Bintara berkembang pesat. Selain menjadi pusat kegiatan politik, Demak Bintara juga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Demak Bintara menjadi jembatan penghubung antara barat dan timur pesisir utara. Di pesisir utara Jawa, gerakan-gerakan milian Islam mulai menguat. Sayang, fenomena itu tetap dipandang sepele oleh Prabu Brawijaya kelima. Beliau tetap yakin dominasi Majapahit masih mampu mengontrol semuanya. Padahal para pejabat daerah yang dekat dengan pesisir utara sudah melaporkan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Pasukan Telik Sandibayang telah memberikan laporan serius tentang adanya kegiatan yang patut dicurigai akan mengancam kedaulatan Majapahit. Tak lama berselang, Raden Husain putra Tan Engkin dengan Arya Damar menyusul ke Majapahit. Dia mengabadikan diri sebagai tentara di Majapahit.
Raden Hussein tidak terpengaruh ide-ide pendirian kekhalifahan Islam. Dia diangkat sebagai adipati di daerah Terung, Sidoarjo sekarang dengan gelar Adipati Pecatanda. Kebaikan Prabu Brawijaya kelima sangat besar sebenarnya, tapi kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan bukanlah kebaikan. Dan hal ini pasti akan menuai masalah di kemudian hari. Bibit-bibit mulai muncul, tinggal menunggu waktu untuk pecah ke permukaan. Dan Prabu Brawijaya tidak akan pernah menyangkanya. Runtuhnya Majapahit mendekati detik-detik pemberontakan. Demak Bintara berkembang pesat. Tempat ini dirasa strategis untuk perkembangan militansi Islam karena letaknya agak jauh dari pusat kekuasaan. Di Demak Bintara, para ulama-ulama putihan sering mengadakan pertemuan. Jadilah Demak Bintara dikenal sebagai kota seribu wali. Ditambah pada tahun 1475 Masehi, seorang ulama berdarah Mesir Sunda datang dari Mesir. Dia adalah Syarif Hidayatullah. Dia datang bersama ibunya Syarif Mudaim, adalah putri Pajajaran dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Nama asli Syarifah Mudaim adalah Dewi Rara Santang. Dia bersama kakaknya Pangeran Walang Sungsang tertarik mempelajari Islam. Ketika berada di Mekah, Dewi Ratna Santang dipinang oleh bangsawan Mesir, yaitu Syarif Abdullah. Menikahlah Dewi Rara Santang dengan bangsawan ini dan namanya berganti Syarifah Mudaim. Dan pernikahan ini lahirlah Syarif Hidayatullah. Pangeran Walang Sungsang mendirikan daerah hunian baru di pesisir utara Jawa Barat yang dikenal kemudian dengan nama Tegal Alang-Alang, yang lantas berubah menjadi Caruban, berubah lagi menjadi Caruban Larang, dan pada akhirnya dikenal dengan nama Cirebon sampai sekarang. Pangeran Walang Sungsang dikenal kemudian dengan nama Pangeran Cakrabuana oleh ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi. Ia diberikan gelar kehormatan Sri Manggana. Sementara itu Syarif Hidayatullah, keponakan Pangeran Cakrabuana, lantas dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Awal tahun 1478 Sunan Ampel wafat dan Sunan Giri terpilih sebagai penggantinya. Pusat Majelis Ulama Jawa kini berpindah ke Giri Kedaton. Dan pada waktu inilah tragedi Syekh Siti Jenar terjadi. Syekh Siti Jenar dipanggil ke Giri Kedaton dan disidang oleh Dewan Wali Songo di bawah pimpinan Sunan Giri. Walau tidak mengakui keberadaan Majelis Ulama Jawa, beliau tetap hadir. Beliau dituduh telah menyebarkan aliran sesat. Ada pula yang menuduh sebagai antek-antek Syiah, ada juga yang mengatakan beliau ahli sihir dan lain sebagainya. Pada sidang pertama, para ulama yang tergabung dalam Dewan Wali Songo tidak bisa menemukan kesalahan Syekh Siti Jenar, sehingga beliau lantas dibebaskan dari segala tuduhan. Namun bagaimanapun juga Syekh Siti Jenar adalah duri di dalam daging bagian mereka. Maka sejak saat itu kesalahan-kesalahan beliau senantiasa dicari-cari. Konsentrasi Dewan Wali Songo terpecah pada rencana perebutan kekuasaan. Melalui serangkaian musyawarah yang pelik, maka disimpulkan kekuatan Mitalansi. Islam sudah cukup siap untuk mengadakan perebutan kekuasaan. Raden Patah, Adipati Demak Bintara, terpilih secara mutlak sebagai pimpinan gerakan. Kubu Anggomun tidak mengidirikan musyawarah ini, apalagi semenjak Dewan Wali Songo atau Majelis Ulama Jawa dipegang Sunan Giri. Hubungan kubu Putihan dan kubu Abangan kian meruncing. Sunan Kalijaga dan para pengikutnya hanya mau membantu Dewan Wali Songo, sang Hamara Pemungka pembangun Masjid Demak. Selebihnya mereka tidak ikut campur. Persiapan sudah matang, tinggal memilih hari yang ditentukan. Pasukan Telik Sanibaya mengendus rencana ini. Prabu Brawijaya kelima mendapat laporan para pasukan intelijen yang ada di sekitar Demak Bintara. Sayangnya beliau tidak begitu mempercayainya. Beliau berkeyakinan tidak mungkin Raden Patah, putra kandungnya sendiri, akan nekat berbuat seperti itu. Prabu Brawijaya tidak memahami betapa militannya orang yang sudah terdoktrin untuk memecah bangsanya. Dan manakala pergerakan pasukan besar-besaran terdengar, yaitu pasukan orang-orang Islam Putihan
Gabungan dari seluruh laskar yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Timur sampai Jawa Barat mulai bergerak. Keadaan menjadi gempar. Para pejabat daerah kalangan kabut, mereka tidak menyangka orang-orang Islam sedemikian banyaknya. Setiap daerah yang dilalui pasukan ini tidak ada yang bisa membendung. Kekuatan mereka cukup besar, persiapan mereka cukup tertata, sedangkan daerah-daerah yang dilalui tidak mempunyai persiapan sama sekali. Daerah per daerah yang dilewati harus melewati sendiri-sendiri. Tidak ada penyatuan pasukan dari daerah satu dengan daerah lain. Semua serba mendadak dan tak ada pilihan lain kecuali melawan atau mundur teratur. Gerakan pasukan ini cukup kuat. Para adipati yang berhasil mundur segera melarikan diri ke ibu kota negara. Mereka melaporkan agresi mendadak pasukan pesisir yang terdiri dari orang-orang Islam. Dan dari mereka, Prabu Brawijaya kelima mendapat laporan yang mencengangkan, yaitu telah terjadi pergerakan pasukan dari Demak Bintara. Pasukan berpakaian putih-putih, berbendera tulis asing bagi mereka, berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti juga oleh mereka. Pasukan ini dapat dipastikan adalah pasukan Islam dan kini tengah bergerak menuju ibu kota negara Majapahit. Percaya tidak percaya, Prabu Brawijaya kelima mendengarnya. Laporan pasukan Telik Sandibaya selama ini telah menjadi kenyataan. Namun Prabu Brawijaya kelima tetap tidak bisa mengerti. Mana mungkin Raden Patah berbuat seperti itu? Mana mungkin orang-orang Islam berani dan tega mengandalkan pemberontakan? Selama ini Majapahit telah memberikan bantuan material yang tidak sedikit bagi mereka. Sesak dada Prabu Brawijaya seketika serasa sesak bagi dihantam palu, bergemuruh mendidih. Beliau menyebut nama Mahadewa berkali-kali. Seluruh pembesar Majapahit tegang. Mereka menantikan komando Sang Prabu. Waktu berjalan cepat. Sang Prabu masih belum mengeluarkan titah apapun. Pergerakan pasukan sudah memasuki medium. Sementara lagi mencapai wilayah Kediri, sudah teramat dekat dengan ibu kota negara. Pertempuran penghadangan telah terjadi secara otomatis dan semua telah masuk menjadi laporan bagi Sang Prabu. Bahkan ada laporan yang menyatakan beberapa daerah yang terpengaruh Islam malah ikut bergabung dengan pasukan ini. Adipati Kertosono, wilayah Kediri sekarang, mengirimkan utusan khusus kepada Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah perang. Sang Prabu masih termangu-mangu, dan manakala terdengar Adipati Kertosono melakukan perlawanan mati-matian tanpa menunggangi kemudian beliau berulah Sang Prabu tersadar. Segera beliau memerintahkan seluruh pasukan Majapahit untuk mempersiapkan sebuah perang besar. Perang Panglima yang telah menanti-nantikan pemerintahan ini menyambut dengan sukacita. Inilah yang mereka nanti-nantikan. Tanpa menunggu waktu lama, seluruh kekuatan Majapahit segera dipersiapkan. Pasukan Majapahit telah siap sedia menyambut kedatangan pasukan Demak Bintara. Dan sekali lagi, mereka tinggal menunggu perintah untuk menyerang. Namun komando terakhir ini pun tidak segera keluar. Pasukan Majapahit resah, para panglima cemas, para kepala pasukan tempur di garis depan terus mendesak kepada para panglima masing-masing agar segera mengeluarkan perintah penyerangan. Para panglima juga mendesak Sang Senopati Agung, meminta kepada Prabu Brawijaya untuk segera memberikan komando terakhir. Perlu dicatat, salah satu panglima yang memperkuat barisan Majapahit adalah Adipati Terung, adik tiri Raden Patah. Dalam hatinya bertanya-tanya, ada apakah dengan kakak tirinya sehingga mengadakan gerakan makar sedemikian rupa? Dia tidak melihat ada yang salah dengan pemerintahan Prabu Brawijaya kelima. Ada diskriminasi dalam hal keagamaan. Dirinya yang muslim pun bisa bebas menjalankan ibadah agamanya, bahkan bisa dipercaya menjabat sebagai seorang adipati, yang notabene bukan jabatan main-main. Adipati Tarung tidak bisa memahami pola pikir kakak tirinya, dan perintah menyerang tidak juga segera turun. Seluruh pasukan yang sudah bersiap sedia dibabrak masing-masing, dilanda ketegangan yang sangat luar biasa. Di istana, para menteri resah melihat situasi ini. Sabda Palon dan Nyonya Gengong meminta Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah. Namun apa jawaban Sang Prabu? Beliau masih tidak yakin pasukan Demak akan tega menyerang ibu kota Majapahit. Dan akhirnya kota Majapahit diserang.
Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit, Rahayu, Rahayu, Rahayu.